Baik kawan-kawan sekalian, ya kembali lagi kita berjumpa di tutorial kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang konsep ibadah dan persoalan manusia modern. Nah, kenapa tema ini akan kita bahas? Karena memang kita akan melihat bagaimana cara pandang ibadah yang berbeda dengan yang lain. Jadi ibadah bukan hanya sebatas keyakinan, bukan hanya sebatas untuk menjalankan kebutuhan ritual saja, tapi kita akan lihat mana ibadah yang lebih dalam dari itu. Pertama, kawan-kawan, mari kita lihat pada slide pertama. Di sini ibadah sebuah cara untuk merawat kemanusiaan. Nah, ini pandangan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah terhadap apa yang terjadi pada situasi hari ini. Apa yang terjadi pada situasi hari ini akan kita bahas. Pertama, ibadah bukan hanya sebatas penghambaan kepada Allah, bukan pula hanya sebatas bentuk ketaatan dalam menjalankan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini frase pertama dalam kajian kita. Jadi kita melihat bahwa ibadah ini bukan hanya sebatas proses kegiatan ibadah saja antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bukan hanya sebatas itu kita memaknai makna ibadah. Lebih dalam dari itu kita bisa melihat makna ibadah itu adalah cara untuk merawat kita dalam berhubungan dalam kehidupan. Ingat kita dalam Az-Zariyat, inna khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kata ini memberikan gambaran, kata ini memberikan batasan bahwa sesungguhnya hakikat manusia ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ini maksudnya adalah untuk beribadah. Maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kawan-kawan yang perlu diingat bahwa tujuan dari diciptakannya kita ke alam bumi ini adalah untuk beribadah. Maka sekali lagi ibadah itu bukan hanya sebatas ya kita ini aja, tapi lebih dari itu ibadah adalah ya cara kita untuk merawat sisi kehidupan kita. Nah, ini. Yang kedua, ibadah adalah fitrah dari penciptaan manusia, Al-A'raf 172. Ya memang manusia pada dasarnya dia ya akan menghambakan pada sesuatu, menghambakan pada apa yang dianggap lebih bisa memberikan dia manfaat. Ya, mari kita lihat beberapa agama-agama dulu ya. Ketika sebelum datangnya Islam, seseorang ada agama animisme, ada agama dinamisme, dan beberapa agama lain yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa memang pada dasarnya manusia itu ya akan menghambakan pada sesuatu yang dianggap lebih sakral, akan menghambakan pada sesuatu yang dianggap lebih bisa memberikan manfaat. Maka dari itu ya ibadah menjadi, kenapa Allah katakan inna khalaqtul jinna wal insana liya'budun, karena memang ibadah itu adalah sebuah fitrah kemanusiaan. Apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, pasti akan menghambakan pada sesuatu yang dianggap lebih kuat. Baik itu jimat, baik itu patung, baik itu apapun itu, atau makanya ibadah ini adalah salah satu bentuk fitrah kemanusiaan. Fitrah ya pribadi kemanusiaan. Ini Al-A'raf ayat 177 ya, mengatakan bahwa ibadah adalah fitrah yang tidak bisa kita nafikan lagi keberadaannya. Nah, itu yang perlu diingat oleh kawan-kawan semua.
sekali lagi ibadah adalah fitrah, bahwa karakter manusia akan menyembah sesuatu yang dianggap lebih hebat, bahwa karakter manusia akan menyembah sesuatu yang dianggap bisa memberikan manfaat lebih. Maka dalam pandangan Nabi Muhammad, ibadah adalah bentuk rasa syukur Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman harus lihat bahwa mengapa para nabi senantiasa beribadah pada Allah sementara ia sudah dijamin akan masuk surga, karena bagi kita ibadah adalah salah satu bentuk rasa syukur. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi mengharapkan surga, bukan lagi takut pada neraka. Kenapa kita harus beribadah? Karena inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 alasan kenapa kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah hakikat penciptaan manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Inna khalaqal jinna wal insan illa liya'budun. Yang pertama. Yang kedua, bahwa fitrah manusia itu adalah menghambakan diri pada sesuatu yang dianggap lebih atas, ya seperti ini. Itu yang harus kita lihat. Nah, yang ketiga memang ibadah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau dulu waktu kita SD, SMP, SMA ya, kenapa harus beribadah? Ya karena ingin mendapatkan surga, karena takut pada neraka. Itu kan dulu ya waktu kita pemahaman masih kecil. Nah sekarang sudah beranjak dewasa, kita harus upgrade pemahaman menjadi lebih tinggi lagi, bahwa ibadah itu adalah rasa syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Itu sesuatu yang mulia yang memang harus kita syukuri dengan cara kita beribadah. Tidak ada cara lain ya kecuali kita mensyukuri Allah Ta'ala. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya dalam ini. Lalu berikutnya kita akan lihat lagi makna ibadah. Nah ini krisis manusia modern. Jadi ya manusia senantiasa ada dalam kegelisahan, ada dalam ketidakpuasan. Kenapa lahir ilmu ekonomi? Karena manusia tidak puas. Alat pemenuh kebutuhan itu terbatas, sementara sumber dari resources dari alat yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu terbatas. Nah ini akan kita lihat di sini. Manusia, kita berbesar saja biar enak lihatnya ya. Nah, ini aja lah, nggak apa-apa. Nah, pertama, tingginya angka bunuh diri di kalangan lansia di negara yang berjaya di bidang ekonomi, meskipun mereka hidup di panti Werda, Stillman, yang memadai bersama orang yang seusia, serta mendapat berbagai jaminan sosial, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini fakta ya. Jadi, meskipun orang tua di Amerika, dia hidup di panti yang terjamin, dia hidup di tempat yang ada jaminan sosial, sekali lagi, ini tidak cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa ya mereka terjamin secara ekonomi. Ya artinya tetap angka bunuh diri terlalu tinggi. Ini mengartikan bahwa manusia modern itu masalahnya bukan lagi pada masalah yang lain, tapi di situ ada kekosongan dalam dirinya. Ada hal yang kosong dalam dirinya. Nah, kekosongan itulah yang dimaksud oleh Islam sebagai ibadah. Karena kenapa Islam mengatakan ibadah ini sebagai cara kita untuk merawat diri kita sendiri? Kan tanpa ibadah, tanpa penghambaan pada Allah, ya kita akan ada sisi hampa dalam diri kita, dan disitulah maka terjadi depresi dan lain sebagainya. Di sini manusia modern menghadapi sebuah ironi. Mereka berjaya dalam mencapai capaian material, namun kehidupan mereka dipenuhi keresahan jiwa. Nah, teman-teman, mari kita lihat kenapa kasus korupsi, kasus nepotisme, dan juga kasus-kasus yang lain itu marak terjadi. Ya karena memang ya ada kekosongan dalam diri kita, ada kekosongan dalam diri kita.
inilah kenapa kita harus beribadah, karena memang diri kita merasa ada sesuatu yang kosong dan di situ tidak bisa dipenuhi oleh unsur material kecuali ya kita beribadah. Itu kenapa tadi di dalam salah satu surat ya, di sini disebutkan di sini ya, nih lewat Al-A'raf 172, itu kenapa manusia ini cenderung mencari sesuatu ya, karena memang itu fitrah. Jadi permasalahan manusia modern itu dia kuat dalam penguasaan materi dan dia lemah dalam yang lain ya, karena memang di situ ada keresahan, di situ ada ada kekosongan dalam dirinya. Ada kekosongan dalam dirinya yang mengatakan bahwa ya hidup ini hampa. Nah, di situ akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri di Jepang dan sebagainya, karena memang ibadah ini mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kita selain kebutuhan materi. Banyak manusia yang hidup dalam lingkungan peradaban modern bukan menggunakan teknologi tinggi sebagai proses hidupnya, namun dalam menempuh kehidupannya terjadi distorsi nilai kemanusiaan, terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh kapasitas intelektual, mental dan jiwa yang tidak siap untuk mengarungi samudera atau hutan peradaban modern. Jadi kehidupan modern yang terus menjauh dari nilai-nilai ketuhanan, kehidupan modern yang terus menjauh dari nilai-nilai ilahiyah menyebabkan bahwa ya terjadi dehumanisasi, terjadi penurunan mental, maka angka bunuh diri di kota-kota maju, angka bunuh diri di Jepang, angka bunuh diri di Korea, angka bunuh diri di negara-negara maju Amerika terjadi tinggi, karena di situ sekali lagi manusia tercerabut dari akarnya, manusia tercerabut dari kepribadiannya. Apa kepribadian manusia, apa akar manusia, bahwa manusia senantiasa akan menghambakan pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi. Proses menghambakan itulah yang kita namakan sebagai proses ibadah. Jadi kalau kita tidak perlu mencari lagi penghambaan, tidak perlu mencari lagi Tuhan, karena kita sudah jelas Tuhan kita adalah la ilaha illallah. Nah ini ya. Nah, kenapa fakta ini terjadi di Barat? Ya karena proses dehumanisasi moral itu terjadi karena memang ini manusia lalai dalam beribadah, manusia lalai dalam menghambakan diri pada sesuatu yang khalik, pada sesuatu yang khadim. Nah itulah kenapa sekali lagi Bapak katakan 3 alasan kenapa kita beribadah. Pertama, kita diperintahkan untuk beribadah, Az-Zariyat, inna khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Yang kedua, Al-A'raf 172, manusia adalah fitrah manusia adalah beribadah, menghambakan pada sesuatu. Dan yang ketiga, ibadah adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang sudah Ia berikan dari sejak kita dalam kandungan alam ruh sampai seusia sekarang. Nah ini dampak krisis modern. Pertama, ciri manusia modern ialah berpikir rasional dan bekerja secara efektif dan efisien dalam waktu yang cepat. Nah ini ciri manusia modern ya. Ya di mana-mana sama. Dan manusia modern ya kalau berbuat seperti ini. Jadi cepat, efisien, dan juga efektif dalam bekerja, efektif dalam mencapai sesuatu. Ini ciri manusia modern. Dampak dari itu manusia mengejar nilai material secara berlebihan. Nah, ini dampak dari modernisasi yang menyebabkan akhirnya manusia terus menggali kehidupan dunianya. Ya terdapat satu kegiatan kurang. Ini dampak dari manusia modern. Ya. Lalu krisis manusia modern dimulai dengan gangguan jiwa dan kesehatan mental yang mulai terganggu. Ya, karena manusia dikejar target dunia, target, pressure, under pressure dan seterusnya. Maka terjadilah krisis manusia modern dengan diawali adanya gangguan kejiwaan, adanya gangguan mentalitas. Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan, gangguan jiwa inilah yang menyebabkan kita
tercerabut dari kepribadian kita. Ini yang menyebabkan kita hilang kendali ya, karena memang uh, manusia bekerja terus-menerus mengabaikan tadi fitrah manusia tadi, bahwa fitrah manusia dia berhenti sejenak, merenung sejenak, dan dia harus berdialog dengan Tuhannya. Dia harus menyampaikan sesuatu pada Sang Khalik. Itulah kenapa dalam Islam ada beberapa waktu. Ada waktu beribadah, ada waktu bekerja, ada waktu dengan keluarga. Karena memang itu fitrah manusia. Tidak bisa manusia diporsir selamanya untuk bekerja sampai mencapai target yang utama. Nah, ini kita lihat bagaimana solusi ibadah dalam menghadapi krisis manusia modern. Agama memberikan kontribusi penting dalam memajukan prinsip-prinsip etika dan moral kemanusiaan yang berlaku secara universal hingga dewasa ini. Nah, diakui atau tidak, Islam memberikan panduan-panduan hidup kepada kita agar kita bisa terhindar dari kesalahan dalam memaknai makna ibadah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Agama menjadikan peradaban manusia menjadi tingkat kemajuan, bahkan agama berulang kali menyelamatkan peradaban umat manusia dari kehancuran. Sebuah peradaban dapat tumbuh dan berkembang karena memiliki landasan moral yang kuat, dan agar landasan kuat, sebelum sebuah moralitas harus mendapat inspirasi dari kepercayaan kepada Tuhan terhadap ajaran keagamaan. Islam, Nabi Muhammad telah membuktikan bahwa hadirnya Islam di kota Mekah dan Madinah ini menjadi solusi jawaban kepada kita bahwa Muhammad mampu membawa bangsa Arab menjadi lebih tinggi lagi. Muhammad mampu membawa bangsa Arab dia lebih beretika lagi. Kita mengenal Arab sebelum datangnya Muhammad itu adalah zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman tidak memiliki moral, budak manusia diperjualbelikan, bayi yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup, begitu tidak manusiawi. Tapi dengan lahirnya agama Islam yang dibawakan oleh Muhammad, itu Arab menjadi kota yang disegani, dan Madinah menjadi pusat kebudayaan dan pusat ilmu pengetahuan dan juga pusat keagamaan. Dan akhirnya hanya dalam rentang waktu 23 tahun Mekah dan Madinah Rasul berdakwah bisa menjadikan negara Arab negara yang berwibawa di mata dunia, di mata Persia dan juga di mata Romawi pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa agama memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan manusia. Ini menurut Arnold Toynbee ya, dari pendapat orang Barat. Nah, dia mengatakan bahwa agama sangat diperlukan manusia. Tanpa agama, eksistensi manusia tak mungkin dapat dipertahankan. Agama penting untuk memecahkan masalah-masalah pelik dari individu dan masyarakat. Di zaman kemajuan ilmiah modern sekalipun, agama tetap memainkan peran yang lebih baik dan penting dalam menjaga kepribadian. Nah, ini pendapat dari Arnold ya. Ya, ini bukan orang Islam. Ini seorang ilmuwan psikologi Barat. Jadi dengan jujur dia mengakui bahwa agama penting dalam kehidupan modern. Ia menjadi solusi permasalahan manusia modern. Jadi manusia modern itu bukan manusia yang anti agama. Jadi manusia modern adalah manusia yang menjadikan agama sebagai petunjuk kehidupannya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran huwa hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, gitu ya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka orang yang modern bukan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi orang yang modern adalah orang yang la'allakum tattaqun. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 2 ya. Hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran di sini berfungsi sebagai pembeda, berfungsi juga sebagai pengingat atas hadirnya nilai-nilai kemanusiaan.
Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Yang kedua, di sini Arnold Toynbee mengatakan bahwa agama penting dalam menjaga kepribadian manusia. Tanpa agama manusia akan liar. Tanpa agama manusia akan hidup tak teratur. Ini sesuai dengan prinsip Al-Arab 172 bahwa beribadah adalah fitrah manusia. Mencari sesuatu yang lebih tinggi, mencari sesuatu yang dianggap bisa menyelesaikan kehidupan, itu adalah karakter manusia. Dan sesuatu yang tinggi itu dalam kacamata Islam adalah ibadah kepada Sang Khalik. Inna khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini agama mengajari kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada yang lain. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang sebelum ia mencintai tetangganya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini ayat yang lain. Nah, kita tidak bisa menjadikan anfa'uhum linnas, kita tidak bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain sebelum kita memaknai makna ibadah itu sendiri. Karena dari makna ibadah inilah kita akan bergerak, kita akan menuju pada sesuatu yang lebih baik. Jadi orang tidak akan bisa mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas jika tidak ada nilai-nilai ibadah dalam dirinya. Nah, artinya memang dengan ibadah inilah kita bisa menghantarkan pada kehidupan yang lebih maju. Kenapa? Di sini Rasul mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ibadah memberikan solusi kepada kita ketika kita bisa mengamalkan hadis ini. Maka puncak modernisasi itu bukan hanya pada penguasaan teknologi, tapi di saat kita bisa berbagi dengan orang lain, di saat kita bisa berbagi dengan sesama, itulah puncak-puncak modernisasi. Nah, jadi makna ibadah itu bergeser dari kehidupan pribadi, dari tidak hanya kita mengamalkan kehidupan pribadi, tapi juga kita harus bisa mensejahterakan sosial. Jadi makna ibadah dalam Muhammadiyah itu bukan hanya sebatas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi buah dari hubungan dengan Allah itu menjadi kesolehan sosial. Dari kesolehan pribadi menuju kesolehan sosial. Nah, ini citra ideal yang perlu kita lihat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinal birru man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabihi wan nabi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fis riqab wa aqamas shalat wa atiz zakat wal mu'minuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wal dharra'i wa hina al-bas ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini konsep manusia ideal dalam Islam ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ya, kita langsung saja pada pemahamannya. Jadi dari Al-Baqarah 177 ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana citra ideal manusia di dalam Al-Qur'an. Pertama, manusia yang hebat atau manusia yang unggul dalam pandangan Islam, yaitu mereka yang kuat dalam beribadah, yaitu beriman pada Allah dan kemudian hari kiamat, para malaikatnya, para kitabnya, para nabinya mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya inilah yang dimaksud manusia modern atau manusia utama dalam Islam itu adalah dia yang memiliki karakter kuat beribadah, tetap beriman kepada Allah, tidak menjadikan ilah-ilah lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sesembahan-sesembahan yang ada di dunia ini, hanya satu sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu beriman kepada hari kiamat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan kembali lagi di akhirat dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan hidup ini selama di dunia. Ini manusia modern tetap dia mengimani akan adanya hari pembalasan atau yaumil akhir. Beriman kepada malaikat,
ya makhluk Allah yang gaib, bukan hanya manusia, ada jin, ada malaikat dan seterusnya. Kitab-kitabnya kita yakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci. Al-Qur'an adalah ya kitab yang harus kita sembah, kitab yang harus kita yakini kebenarannya, tidak ada keraguan dalamnya. Percaya pada para nabi, ya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi lain setelah Nabi Muhammad, Nuh, Adam, Idris, Soleh, dan 24 nabi sebelum Nabi Muhammad, tetap mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Ini citra ideal manusia menurut Islam. Frase pertama adalah kuat dalam ibadah. Yang kedua, ada nilai-nilai humanisme, ada nilai-nilai kemanusiaan. Ini citra ideal menurut Islam. Memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Nah ini ya. Ini tafsir dari Al-Baqarah 177 ya. Nah ini ya, dari ayat ini nih. Nah, wa atul yatama wal miskin wa ibnis sabil wa wasairina fir riqab wa aqamis shalat wa atiz zakat. Nah, ini dari situ ya kita ambilnya. Jadi ada nilai-nilai kemanusiaan, memberikan harta pada kaum kerabat, berbagi pada anak yatim, berbagi pada orang miskin, berbagi pada musafir yang memerlukan pertolongan juga berbagi. Inilah ajaran Islam. Inilah kenapa ibadah adalah solusi bagi kehidupan manusia modern, karena kebutuhan materi dan kebutuhan jasmani dan rohani kita terpenuhi. Jadi bukan semata-mata mengejar keuntungan, tapi di situ juga ada nilai-nilai kemanusiaan yang kita peroleh. Yang berikutnya, bermental kuat, menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini ya, di sini ulaika humul muttaqun. Nah, gitu ya. Jadi mereka yang bertakwa itu ya ini, beribadah kuat, humanisme, dan bermental kuat artinya menepati janji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dan orang-orang yang senantiasa bertawakal. Ini citra ideal. Itulah kenapa ibadah menjadi hal penting dalam kehidupan modern, karena ia akan menjadi benteng bagi dirinya. Dia akan menjadi benteng dalam kehidupan manusia modern. Nah, itu saja kawan-kawan yang disampaikan pada video kali ini. Marilah silahkan simak baik-baik video ini. Nanti kita akan perjelas di dalam kuliah ini ya. Kita akan perjelas di dalam kuliah dan dialog. Terima kasih. Billahi fi sabil haq wa sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.